Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, kita kembali lanjutkan bacaan kita dengan kitab hadis Sahihul Bukhari. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita akan masuk ke dalam hadis nomor 18 pada bab yang ke-11. Pada bab yang ke-11 dari kitab yang kedua, ya, Kitabul Iman, bab yang ke-11. Imam Bukhari tidak memberikan judul nama bab ini. Namun kalau kita baca dalam kitab Fathul Bari, bab ini masih berkaitan dengan bab pada pertemuan yang lalu. Alamatil iman hubbul ansar, tanda-tanda imannya seseorang itu cinta atau tidak cintanya kepada orang Ansar, karena berkaitan dengan cerita beberapa tokoh Ansar yang dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat baiat Aqabah yang pertama. Diceritakan oleh gurunya Imam Bukhari, haddatsana Abul Yaman. Ya, hadis nomor 18 ini Imam Bukhari peroleh dari guru beliau yang bernama lengkap Hikam bin Nafi, tapi lebih dikenal dengan nama kunyah beliau, ya, Abul Yaman Hikam bin Nafi Al-Himsi, salah seorang ulama besar dari kota Homs yang ada di Suriah sekarang, ya. Hadatsana Abul Yaman Hikam bin Nafi qala akhbarana Syu'aib. Nah, sedangkan Abul Yaman Hikam bin Nafi ini memperoleh riwayat cerita ini dari guru beliau juga yang bernama Syu'aib bin Abi Hamzah. Dan Syu'aib bin Abi Hamzah memperoleh riwayat hadis ini dari guru beliau Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama hadis yang sangat terkenal. Bahkan konon katanya beliau merupakan orang pertama yang mengkodifikasi hadis dalam salah satu kitabnya. Tapi sayang kitab hadis itu tidak sampai kepada kita sampai hari ini, ya. Jadi banyak para ulama yang dulu diklaim melampaui capaian-capaian ulama-ulama sebelumnya, tapi sayang karya mereka itu tidak sampai ke tangan kita. Seperti kitab hadis yang tertua sampai ke tangan kita itu kitab hadisnya Imam Malik, kitab Muwatta. Namun sebelum Imam Malik itu ada seorang tokoh yang bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau juga mengarang kitab hadis, namun sayang kitab hadis beliau ini tidak sampai ke tangan kita. Seperti juga kalau ditanya siapa ulama pertama yang buat mustalahul hadis, ya, buku-buku atau kitab-kitab yang berisi istilah-istilah di dalam hadis.
Itu kalau kita lihat dalam sejarah penyusunan ilmu hadis, muncul nama tokoh Syihabuddin Roma Hurmuzi. Bukan ketua P3 ya. Itu beliau pakai nama tokoh kita ini ya, Syihabuddin Roma Hurmuzi. Tapi sayang kitab beliau itu tidak sampai di masa kita sekarang. Jadi Imam Syu'aib bin Abi Hamzah memperoleh riwayat ini dari seorang tokoh ulama hadis besar, Imam Ibn Syihab Az-Zuhri. Qala akhbarani Abu Idris A'idhullah bin Abdillah. Beliau diberitahu oleh salah seorang tokoh tabi'in besar namanya A'idhullah bin Abdillah. Ya, A'idhullah ini putranya Abdullah, dan Abdullah ini sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diceritakan oleh A'idhullah bin Abdillah anna Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu wa kana syahida Badran. Diceritakan bahwasanya sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Samit, sahabat yang sangat terkenal karena beliau selain tokoh dari Ansor, juga termasuk salah seorang yang baiat kepada Rasulullah pada saat perjanjian Aqabah yang pertama. Jadi ada 12 orang Ansor yang datang ke kota Mekah pada saat itu, dan mereka berbaiat di hadapan Rasulullah, salah seorangnya Ubadah bin Samit. Selain itu kita mengenal sahabat ini karena sahabat ini termasuk sahabat Nabi yang banyak merawi hadis. Ya, jadi kalau kita buka di dalam Sahih Bukhari, lebih kurang kata Imam Ibnu Hajar ada sekitar 183 riwayat sumbernya dari sahabat yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Selanjutnya Imam Bukhari menerangkan kepada kita wa kana syahida Badran. Beliau ini termasuk salah seorang sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Nah, informasi ini menjadi penting bagi kita karena nanti para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga membuat kategorisasi para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi itu kalau ditanya-tanya, kalau diandai-andaikan, siapa di antara mereka yang paling mulia di sisi Allah, maka nanti para ulama terutama aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah akan menjawab peringkat pertama di antara para sahabat itu Khulafaur Rasyidun. Ya, itu yang pertama, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Mereka ini termasuk dari sahabat yang berada pada peringkat pertama. Maka banyak hadis Nabi itu secara spesifik menyebut kepada Khulafaur Rasyidun. Ya, misalnya dalam sebuah hadis yang sangat populer, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajis." Peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidun setelahku, addu 'alaiha bin nawajis. Kalau perlu gigit dengan gigi gerhamu dengan sunnah itu, maknanya jangan ditinggalkan, jangan dilepas. Kalau bisa dipendomani ya dipendomani. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, peringkat kedua setelah Khulafaur Rasyidun itu al-asyratu mubasysyiruna bil jannah. 10 orang sahabat yang digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Ya, dari 10 itu 4 diantaranya juga Khulafaur Rasyidun. Ya, ada sisa-sisanya mungkin seperti sahabat Ubaidillah bin Jarrah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang termasuk ke dalam kategori yang kedua, al-ishruna mubasysyiruna bil jannah. Nah, baru kemudian pada peringkat yang ketiga, as-sabiqunal awwalun, ya, orang-orang yang paling awal masuk ke dalam agama Islam, baik minal muhajirin ataupun dari kalangan Ansor. Dan ini mereka mendapatkan pujian khusus dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat At-Taubah itu muncul nama mereka itu. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau dari pertama-tama sekali itu cuma 12 orang, Pak, enggak lebih. Ya, Khadijah,
kemudian anak angkat Nabi Muhammad Zaid bin Harisa, kemudian anak kecil pada saat itu masih kecil Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian ada hamba sahaya Yasar, Ammar bin Yasar, dan juga istrinya Sumayyah. Maka dulu para ulama kalau membuat kategori siapa yang paling awal masuk Islam itu dipecah nanti. Yang paling pertama masuk Islam dari kalangan orang merdeka, laki-laki dari kalangan merdeka Abu Bakar As-Siddiq, gitu kan. Kalau dari perempuan merdeka Khadijah binti Khuwailid. Kalau dari perempuan dewasa hamba sahaya Sumayyah istrinya Yasar. Sedangkan Yasar orang pertama dari hamba sahaya. Kalau anak kecil siapa? Ali. Mereka ini masuk dalam kategori yang ketiga, as-sabiqunal awwalun. Nah, pada posisi yang keempat Pak, Syahida Badran. Semua para sahabat Nabi yang ikut serta dalam pertempuran perang Badar. Pahlawan perang Badar ini punya posisi khusus di dalam Islam. Nah, salah seorangnya sahabat yang menjadi tokoh perawi hadis yang hadisnya kita bacakan pada subuh kali ini, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk pahlawan perang Badar. Ada beberapa ayat Al-Quran menurut para ulama tafsir itu turunnya gara-gara para pahlawan perang Badar ini. Ya misalnya ya ayat yang paling populer itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya itu ayat turun gara-gara kaum muslimun pada saat itu gagal menghormati para pahlawan perang Badar. Jadi cerita turunnya ayat itu Pak, tidak lama setelah selesainya perang Badar, pada saat itu Rasulullah SAW buat halaqah pengajian, dan konon itu katanya pengajian pertama yang dibuat oleh Rasulullah setelah perang Badar. Maka berdesak-desakanlah atau ramailah orang yang menghadiri majelis pengajian itu. Maklum, majelis pengajian setelah menang perang, ya kan? Orang pasti semangat betul dengan agama Islam, dan menang perangnya juga heroik Pak. Ya, perang yang enggak sebanding 300 dengan pasukan ala kadarnya yang enggak terlatih, dengan alutista juga enggak lengkap, mampu mengalahkan pasukan 1000 orang pasukan yang terlatih dengan alat tempur yang lengkap. Maka perang Badar itu termasuk perang yang sangat heroik dalam Islam. Jadi ulama-ulama dulu Pak biasanya pakai perang Badar itu untuk konotasi hal-hal yang berat. Misalnya ulama dulu baru-baru mereka membangun karir sebagai pendakwah, kalau dikasih jatah ceramah itu nggak langsung ke khutbah mimbar Jumat. Biasanya mereka pakai candaan gini, lah kalau disuruh ceramah jangan langsung perang Badar lah, kan perang-perang Uhud dulu, perang Khandaq dulu. Maka nanti kalau Bapak Ibu di sini mau kader, ya ada anak kita baru pulang dari mana, misalnya baru pulang dari pesantren, baru tamat kuliah, itu jangan pertama sekali mimbar Jumat Pak. Ya, mimbar Jumat itu kritis itu, salah-salah dia baca rukun batal khutbah. Ya ceramah Ramadan dulu lah minimal, atau kultum dulu lah. Ya itu biasanya para ulama dulu pakai candaan, jangan langsung terjun perang Badar, perang Uhud dulu atau perang Khandaq dulu. Nah maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada saat itu para pahlawan perang Badar ini datang telat ke dalam majelis pengajiannya Rasulullah, sehingga mereka enggak kebahagiaan tempat duduk, berdiri di belakang-belakang itu berdiri. Rasulullah SAW melihat ini, kemudian minta agar orang yang tidak ikut perang Badar menghormati para pahlawan perang Badar. Minta bangun, kamu bangun, kamu bangun, kamu bangun, kamu geser, kamu ke belakang aja, kata Nabi Muhammad, untuk menghormati para pahlawan perang Badar. Tapi pada saat itu ada yang mau, ada yang enggak mau, ada yang berat hati, sehingga turunlah firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kalian kalau diinstruksikan sama Rasulullah geser, beri tempat kepada pahlawan perang Badar, ya patuhi. Itu kan pahlawan dalam sejarah Islam, masa tidak dipatuhi? Nah itu misalnya ayat itu turun
untuk memuji kedudukan para pahlawan perang Badar, dan ayat-ayatnya banyak Pak, termasuk dalam surat An-Nur nanti Allah juga mengisahkan tentang pahlawan perang Badar. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dzinuh innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih, dan seterusnya. Itu sepakat para ulama tafsir turun juga untuk memuji para pahlawan perang Badar. Maka kemudian dari informasi ini kita ketahui Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu termasuk salah seorang pahlawan dari perang Badar. Wa huwa ahadun nuqaba lailatal aqabati, dan ini orang atau Ubadah bin Samit juga salah seorang dari sejumlah orang yang lain ya dalam sejarah. Pada saat terjadi Bai'an Aqabah yang pertama itu ikut serta bersama Ubadah bin Samit 11 orang yang lain. Jadi ada 12 orang, itu maka disebut dengan nuqaba. Nuqaba itu sekelompok orang ya, sekelompok orang banyak lebih daripada 5 orang, dalam bahasa Arab disebut dengan niqab atau nuqaba jamaknya. Wa huwa ahadun nuqaba lailatal aqabah, dia termasuk salah seorang dari kelompok besar yang ikut membaiat Rasulullah pada malam Aqabah. Nah, ini juga menjadi pelajaran menarik. Hampir Bapak Ibu semua peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, terutama peristiwa-peristiwa spiritual, kejadiannya bukan pada siang hari tapi pada malam. Iya kan? Bapak Ibu, kita kenal istilah malam atau siang Isra dan Mi'raj. Malam, Pak. Ayatnya juga ngomong gitu, subhanalladzi asra. Asra itu perjalanan di malam hari, bukan amsa. Kalau amsa perjalanan di siang hari. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, ada orang Pak ceramah Isra Mi'raj kepanjangan sampai Isra-nya saja, Mi'rajnya enggak sampai, sehingga tanya, Ustaz Mi'rajnya kapan? Minggu depan. Oh, lama. Berarti peringatan Isra Mi'raj itu seminggu. Ya, maka kalau ceramah Isra Mi'raj itu kalau bisa sekali tampil selesai ya, jangan pakai episode Pak, karena Nabi Muhammad kan semalam Isra Mi'rajnya, enggak bermalam-malam ya kan. Nah, itu contohnya. Kemudian kita juga nanti kenal Pak 17 Ramadan itu sebagai malam nuzulul Quran ya, bukan siang nuzulul Quran, malam. Begitu juga salah satu surat dalam Al-Quran itu namanya Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar, bukan siang Lailatul Qadar, malam. Nabiullah Musa alaihissalam terima wahyu itu pada malam hari. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Nabi Musa kami ajak tahanus ke Bukit Tursina 30 malam, tapi atas inisiatif dirinya dia tambah menjadi 10, sehingga berjumlah semua masa tahanusnya itu menjadi 40 malam kata Allah. Jadi 40 malam. Begitu juga Nabi Muhammad terima wahyu di Gua Hira malam. Perjanjian Aqabah di mana para sahabat Ansor menyatakan kesetiaannya kepada Rasulullah itu juga kejadiannya di malam hari. Nah, ini maka kemudian menjadi penting Bapak Ibu punya alokasi waktu khusus di malam hari untuk kita kemudian melakukan muhasabah diri. Ya, penting itu Bapak Ibu ya. Bahkan janji Allah, asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita punya alokasi waktu itu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala kasih kompensasi. Apa kompensasinya? Ya, kita diberikan kedudukan posisi yang terpuji baik dalam kehidupan dunia dan juga insya Allah dalam kehidupan akhirat kelak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa haulahu isabatun min ashabihi. Pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, dan di sekelilingnya Nabi Muhammad ada isabatun min ashabihi, ada sekelompok dari sahabatnya Rasulullah yang lain. Apa kata Nabi Muhammad? Bayi'uni
ala alla tusyriku billahi syai'a. Nah, kalau kalian mau masuk Islam sekaligus sekarang baiat kepadaku. Jadi baiat itu Pak dari kata ba'a yabi'u. Ini apa namanya? Depa ya. Depa ini bahasa Arabnya ba. Ya, jadi pada saat baiat itu satu orang dengan orang yang dibaiat saling menjulurkan tangan. Ya macam-macam bentuknya, ada yang saling salam, ada yang hanya menjulurkan tangan dan seterusnya. Dulu awal Islam itu Pak, karena syariat belum sempurna turun, jadi biasanya Rasulullah selain menerima syahadat mereka, juga Rasulullah meminta mereka baiat kepada beberapa ketentuan Islam yang sudah turun, yaitu baiat. Nah, apakah sekarang setelah kemudian ajaran agama Islam ini sudah sempurna turunnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, kan sudah sempurna turunnya syariat kita, apa butuh baiat lagi? Tidak butuh Pak. Para ulama sepakat bilang nggak butuh yang namanya baiat lagi. Tapi pada saat itu Pak, karena awal-awal mula turunnya ajaran agama Islam dan syariat ini belum seutuhnya turun, maka jangan heran nanti dalam sebahagian baiat Nabi, kadang-kadang Nabi menyebut satu syariat tapi nggak sebut syariat yang lain. Biasanya yang jadi korban, yang sering jadi korban itu haji Pak. Karena haji kan belakangan betul turun syariatnya. Kalau kita pakai surat Al-Baqarah atau pakai surat Ali Imran, apa itu? Surat Ali Imran, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu mending lebih cepat tahun 4 Hijriah. Tapi kalau kita pakai Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaisara minal hadi, itu turunnya betul-betul belakangan tahun 6 Hijriah. Maka kalau terjadi peristiwa-peristiwa baiat ini sebelum itu pada tahun 1 Hijriah atau bahkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, pasti tidak sebut haji itu jadi korban Pak, tidak tersebut. Nah ini kemudian bukan berarti haji itu bukanlah suatu hal yang wajib. Contoh Pak, dalam salah satu hadis datang Arabi, Arab Badui kepada Nabi Muhammad. Dia tanya, ya Muhammad, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtul haram wa sumtul ramadana wa addaituz zakata wa ahlaltul halala wa ahramtul harama a'adkhulul jannata bidzalik? Qala na'am. Datang orang Arab Badui jumpa dengan Rasulullah. Orang Arab ini nanya untuk memastikan, wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu kalau saya cuman sholat yang wajib-wajib saja, puasa juga gitu, bayar zakat yang wajib juga, dan semua yang halal saya halalkan, yang haram saya haramkan, saya masuk surga enggak? Ya, kamu masuk surga, kata Rasulullah. Enggak disebut haji. Apakah dengan hadis itu kemudian kita pendomani, ya berarti haji enggak wajib? Gagal paham Pak. Kalau seperti itu cara ambil kesimpulannya, kita gagal paham. Karena para ulama hadis sepakat mengatakan peristiwa-peristiwa yang model seperti itu pasti kejadiannya sebelum turunnya syariat haji. Nah gitu juga dengan kejadian ini. Misalnya dalam baiat ini Nabi Muhammad nggak ngajak mereka untuk baiat untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Ya nggak ada. Karena sholat 5 waktu itu terjadi, atau Isra Mi'raj itu terjadi 16 bulan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nanti waktu baiat Aqabah yang kedua Pak, sekitar 72 atau 73 orang, itu Nabi Muhammad SAW memasukkan sholat sebagai salah satu objek baiat orang-orang pada saat itu. Tapi waktu baiat pertama belum ada kewajiban melaksanakan ibadah sholat, belum ada. Ya maka Rasulullah SAW kemudian mengajak mereka untuk baiat yang pertama, bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Baiat saya untuk tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Wala tasriku, jangan nyuri. Ya, wala taznu, jangan kalian zina. Nah itu biasanya dua penyakit sosial Pak, yang sudah semenjak awal diturunkan ayat larangannya, ya kan, ayat wasariku wasarikatu faqtau aydiyahuma, meskipun itu ada pada surat Makkiyah,
pada surat Madaniyah, tapi ayat itu disepakati oleh para ulama termasuk daripada ayat Makkiyah. Ya, karena itu penyakit sosial umum ya. Jadi dulu para nabi seperti itu, melarang untuk menyuri karena itu penyakit sosial. Wala taznu, melarang untuk zina. Ya. Wala taqtulu auladakum, ini juga penyakit orang Arab jahiliyah dulu, membunuh anak, terutama al-mau'udah. Al-mau'udah itu anak perempuan kecil baru lahir, al-mau'udah. Maka ada ayat kan dalam Al-Qur'an, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Anak-anak kecil perempuan yang baru lahir itu nanya kepada bapaknya, dosa apa sehingga kau membunuh diri kami? Ya kan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Begitu juga Pak di dalam surat An-Nahl Allah bilang, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Orang Arab dulu kalau diberitahu yang lahirnya itu unsa, anak perempuan, marah mereka. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, marah mereka, malu. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih, malu kalau punya anak perempuan. Kalau kita sekarang Pak, kalau sudah punya anak laki-laki banyak, lahir lagi anak laki, tepuk jidat, aduh anak agam loh. Nggak ada lagi yang jaga kita waktu kita tua kan. Anak laki-laki itu nggak bisa kita harap Pak jaga kita waktu tua. Siapa yang bisa jadi andalan kita? Perempuan, ya kan. Maka kita sekarang selain mengharap anak laki-laki juga mensyukuri kalau lahir anak perempuan. Orang Arab dulu nggak seperti itu, malu mereka. Yatawarra minal qaumi min su'i ma busyira bih, malu betul terhadap berita jelek yang disampaikan kepada mereka. Pilihannya tinggal dua, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fiturab. Apakah anak perempuan itu dipelihara dengan resiko tanggung malu atau dikubur hidup-hidup. Nah, itu orang Arab jahiliyah. Maka Nabi Muhammad larang itu. Wala tasriku wala taznu, ini penyakit zina juga penyakit orang Arab jahiliyah Pak, di mana-mana terjadi pada saat itu. Sampai pada saat baru-baru Islam itu ada orang, ya Rasulullah saya mau Islam tapi halalkan zina buat saya. Itu kan ada ceritanya, populer sekali itu. Kalau kita jadi Nabi Muhammad, tap kita tempelin. Makanya kita nggak bakat jadi Nabi Pak. Ya, tapi Nabi Muhammad manggil orang ini. Orang sahabat udah marah semua itu. Kurang ajar kamu masuk Islam tapi kok minta yang enggak itu kan. Tapi oleh Nabi dipanggil, kamu kemari yang ngomong tadi. Ya, anak muda Pak, kebetulan anak muda. Dibalik sama Rasulullah. Atuhibbu dzalika fi ummik? Apakah kamu mau kalau ibumu dizinahi sama laki-laki lain? Atuhibbu dzalika fi bintik? Apakah kamu mau kalau anak perempuan kamu yang dizinahi? Atuhibbu fi ukhtik, apakah kamu juga mau kalau saudara-saudarimu atau istri-istrimu itu dizinahi sama orang lain? Biasanya Pak, otak manusia itu ngeresnya kalau sama orang, tapi kalau sama sendiri-sendiri lunak kita. Itu tabiat kita. Kalau lihat kesalahan orang Pak, hantam aja, kita sumpahin lagi, sumpah serapah ya kan. Tapi kalau lihat kesalahan diri sendiri, alah garu-garu. Damai-damai aja, itu manusia gitu Pak. Maka Imam Al-Ghazali dalam Ihya mengatakan apa? Manusia yang baik keras kepada diri sendiri tapi lunak kepada orang lain. Itu manusia yang baik. Jadi kalau kita berprinsip keras kepada diri sendiri, oh enggak boleh enggak, saya harus meskipun sholat jamaah misalnya sunnah, saya harus ini berjamaah. Tapi ada orang lain nggak berjamaah, lah mungkin beliau ada uzur. Nah, itu orang baik Pak. Tapi kan biasanya kita gitu Pak, keras. Ya 3 bakung naik jalo masjid. Sabih na lumah masjid. Ya kan? Tapi dia kemarin nggak nampak, nggak ngomong. Ini tabiat kita orang awam seperti itu. Ya maka dibalik oleh Nabi. Kamu yang minta zina dihalalkan. Kalau ibumu dizinahi gimana? Maka orang ini kemudian bilang, cukup Nabi, nggak usah dilanjutkan, nggak usah dilanjutkan. Dalam lanjutan hadis itu apa bilang sama Rasulullah? Fa'alqallahu fi qalbihi bughda zina. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian membenamkan kebencian terhadap zina dalam hati orang ini. Ya. Kalau ditanya belakangan, kamu kan Islamnya kemarin kan nyeleneh.
minta dihalalkan. Oh udah, jangan lanjut lagi, saya malu. Nah, betul-betul dia benci sama itu ya. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydiyakum wa arjulikum. Ya, jangan juga kalian senang buhtan. Buhtan itu bahasa kita fitnah, Pak. Menuduh yang enggak. Ya, fitnah itu bahasa agamanya huru-hara, kaostik, itu namanya fitnah. Ini terbalik-balik bahasa kita, Kak. Kita bilang kan fitnah, Anda fitnah saya. Fitnah itu lebih keji dari pembunuhan. Pakai ayat Al-Quran, wal fitnah tuh, padahal fitnah dalam Al-Quran di situ maksudnya kekacauan yang masif, kekacauan gara-gara pemimpin gak adil, krisis ekonomi atau krisis kesehatan, itu namanya fitnah. Dan Allah bilang dalam Al-Quran, kekacauan yang masif yang ditimbulkan oleh seseorang itu lebih dahsyat daripada pembunuhan satu nyawa. Betul kan? Kalau kita bunuh satu orang, dampaknya paling sama orang itu atau dengan keluarganya saja. Tapi kalau pemimpin, Mbak, salah ngambil kebijakan, dampaknya luas sekali. Ya, dampaknya luas sekali. Ya, Ukraina ya, Ukraina korbannya Amerika, kasih janji mau gabung NATO. Kalau gabung NATO nanti dapat bla 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 bla. Akhirnya dia umumkan gabung NATO, diserang sama Rusia, ditinggal sama NATO. Itu kan sayang ya. Gara-gara siapa itu? Pemimpin, Pak. Nah, itu fitnah. Adapun tuduhan yang enggak benar itu namanya buhtan. Ya, tapi orang kita nyebutnya itu fitnah. Itu terjadi kekacauan dalam struktur berbahasa kita. Konsep yang diserap dari Al-Quran agak sedikit berbeda dengan apa yang kita gunakan dalam pergaulan sehari-hari. Contoh lain, Pak, kita kan bilang, mau kemana, Pak? Bulan puasa, sebentar lagi kan kita puasa. Mau kemana sore-sore hari? Mau cari takjil. Takjil itu, Pak, maknanya menyegerakan berbuka puasa. Sunnah Nabi Muhammad salah satunya adalah takjilul iftar, maknanya menyegerakan berbuka puasa. Datang kita sekarang takjil itu apa? Kurma, bohrorom, kanji. Bingung nggak kita, Pak, yang paham agama ini? Bingung, Pak. Mau kemana? Mau cari takjil. Gimana cari takjil itu kan? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Itu sudah jadi bahasa kita, mau buat apa? Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu, ya jangan sering fitnah-fitnah orang yang enggak. Nah, ini masa disruption, masa apa ya? Post-trust, di mana orang sukar betul membedakan yang benar mana yang salah. Nah, semalam kami diskusi tentang ini dalam pengajian. Sebenarnya bukan sulit membedakan, Pak. Jarak ya dalam kajian terbaru itu, Pak, jarak antara orang pintar dengan orang bodoh ini sudah terlalu merenggang. Orang pintar makin pintar, orang bodoh makin bodoh. Maka pada saat orang pintar punya kepentingan, dia akan memanipulasi yang benar dengan yang bohong, sehingga orang-orang bodoh ini menjadi bingung untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu namanya era post-trust. Ya, itu kejadian di masa kita sekarang. Maka itu diprediksi sama Imam Al-Ghazali dulu, Pak. Di dalam kitab Al-Munqidh, Imam Al-Ghazali bilang, al-mutahayyiru bainal madzahib. Korban pertama kalau terjadi perbedaan pendapat antara para ulama dan cara menyikapinya nggak benar, itu korban pertama pasti orang awam, Pak. Al-mutahayyir bainal madzahib. Orang yang bingung, ini kok beda, ini kok beda, ini satu kunut, ini kok nggak kunut, saling nyalah-nyalahin padahal syahadatnya sama, kan gitu. Korban pertama pasti orang awam, Pak, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh minad Dhalal itu. Pasti orang awam. Kalau cara menyikapi perbedaannya nggak bijak, ya, saling menyalah-nyalahkan misalnya, atau sampai bakar-bakaran, pasti korban yang bingung itu orang awam. Dan saya beberapa kali temui ini. Pernah saya satu kali, Pak, ceramah dan khutbah di Sabang, di salah seorang jamaahnya itu ada orang Tiongkok mu'alaf, ya, dia orang Cina tapi kemudian mu'alaf masuk Islam. Nah, setelah pengajian di malam harinya itu, ini orang sambil makan malam itu dia jumpai saya Ustadz bingung, ini Islam semua tapi kok saling salah-salahkan, yang kunut salahkan yang enggak kunut, itu kan berarti ada apa? Ada sikap kurang bijak di masyarakat sana itu dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat. Pasti yang selalu jadi korban adalah orang-orang awam, ya.
Wala ta'sau fi ma'rufin, ya jangan kalian buat durhaka dalam perbuatan-perbuatan ma'ruf, ya perbuatan-perbuatan yang memang baik. Enggak usah kita durhaka. Berbuat bakti kepada orang tua baik, jangan durhaka. Nah, itu maknanya. Berbuat baik kepada tetangga, perbuatan ma'ruf, jangan sebaliknya. Ya, jadi suatu yang ma'ruf janganlah kita balik-balikan, kata Rasulullah. Faman wafa minkum ajruhu 'alallah, barang siapa yang di antara kalian melakukan itu dengan baik semua, maka pahalanya di sisi Allah. Senang-senang Allah mau kasih kalian pahala berapa. Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lah. Barang siapa yang diuji atau terkena musibah melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu di dunia, fa'uqiba fi dunia, nanti dia dihukum di dunia. Misalnya yang motong tangan dihukum, yang zina dicambuk, ya, atau yang bunuh orang lain dihukum, atau kena dia dan seterusnya. Fahuwa kafaratul lahu, maka itu menjadi kafarat bagi dosanya. Nah ini Bapak Ibu, kenapa keluar Pergub nomor 5 tahun 2018 yang mengatur tentang tata cara hukum acara jinayat. Cambuk kan nggak boleh lagi di masjid. Gini Pak, cara pikirnya itu penting itu untuk kita. Dalam Islam, orang yang sudah dihukum di dalam kehidupan dunia selesai, nggak ada lagi dia di akhirat, bahkan juga di dunia. Tapi Pak, kalau eksekusi cambuknya dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti sekarang ini kan di pelataran masjid, ya kan, atau di lapangan sepak bola, orang bawa HP di situ. Bawa HP rekam, dia sudah selesai dosanya. Datang kita ini nyebarin aib dia, masukkan ke YouTube, dia itu punya keluarga, punya anak, dia sudah selesai. Anda menyebarkan aib orang yang sudah diselesaikan sama Allah. Yang dosa siapa sekarang? Malu Pak, dia sudah malu sama anaknya, dia punya anak, kan dia mesti hidup, life must be go on, ya kan, hidup itu tetap berjalan. Tapi gara-gara kita nyebarin itu, anaknya nggak berani sekolah, pindah sekolah, ya kan, keluarganya menanggung beban malu, padahal dia sudah selesai dengan Allah. Kita gara-gara HP itu nyebar, bahkan kita sorak-sorak lagi dia tuh, gitu kan, kita sorak-sorak. Ini bahaya Pak, bahaya betul. Ini mohon maaf Pak, saya buat penelitian tentang itu. Ada bahkan Pak, mohon maaf, saya setuju dengan Pergub itu, nggak boleh di tempat umum, harus dalam penjara. Orang Aceh, sebagian travel Aceh jual destinasi wisata ke negara tetangga kita Malaysia ini sebelum Covid, ya. Itu salah satunya melihat eksekusi cambuk di Aceh dijual Pak sebagai paket. Aib kita orang Aceh dijual sebagai paket wisata. Beneran, ini nggak bohong, saya bisa dapatkan, kasih datanya kalau Bapak Ibu mau penelitian saya itu. Dia jual dalam brosur itu. Ikuti wisata 7 hari ke Banda Aceh dan Sabang. Salah satunya dia janjikan apa Pak? Nonton eksekusi cambuk, aib orang kita Pak. Ditontonin, diperjuangkan, diperdagangkan. Nggak benar itu, ya kan, orang Aceh, orang kita juga Pak, bahkan sebagian ada ahli masjid yang gituan. Nah, maka saya setuju itu diatur balik, nah boleh itu. Aib kok disebar-sebar. Nah ini kejadian, ya maka Rasulullah bilang kalau sudah dihukum di dunia selesai, fakaffaratuhu lahu, kalau sudah dihukum selesai dia, nggak diminta pertanggungjawaban lagi. Wa man asaba dzalika syai'an tsumma satarahu Allahu fahuwa ilallah. Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu di dunia tapi ditutupi dosanya sama Allah, fahuwa ilallah, maka hisabnya itu sama Allah. Maknanya apa? Diampuni dosanya. Maka ada hadis lain Pak yang mengatakan yaghtafiru lil jami' ma lam yakun mujahiran. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan kullun nasi mu'afa ilal mujahirun, semua manusia yang pernah buat salah diampuni sama Allah kecuali dia yang membongkar sendiri perbuatan dosanya, ya, jadi Bapak Ibu punya masa jahiliyah dulu Pak.
sering nyuri celeng masjid misalnya, ya kan? Ya, kalau saya dulu itu suruh puasa sama orang tua sering itu masuk kamar mandi Pak minum air. Itu kan kenakalan anak kecil Pak itu misalnya ya, atau metik mangga orang, metik. Selama kita nggak cerita Pak, itu dimaafin dosa itu sama Allah. Ya, apalagi yang berat-berat, itu lebih baik ditutup rapat-rapat, nggak usah dicerita lagi. Yang pernah zina misalnya, yang pernah makan riba misalnya, udah selesai, tutup rapat-rapat. Ya, kullun nasi mu'afa ilal mujahirun, kata Rasulullah. Diampuni semua dosa kita selama kita enggak bongkar dosa itu. Jadi suatu dosa yang sudah ditutupi sama Allah, itu sudah diampuni, berarti maknanya diampuni selama dosa itu enggak kita bongkar. Kita bongkar berarti dihitung ulang sama Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allahu fa huwa ilallah. Ya, ini kan gampang betul. Enak dalam Islam Pak, itu ada ajaran untuk saling menutup aib, ya kan? Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, barang siapa menutup aib saudaranya muslim maka akan ditutup aibnya juga sama Allah kelak di hari kiamat. Ada Pak kemarin datang jamaah, dia mau menikahkan anak, ternyata itu bukan anak dia, anak zina. Ya kan, dalam Islam dia nggak boleh jadi wali nikah. Melapor sama saya, itu gimana Ustaz, saya 2 bulan lagi mau menikahkan putri saya, itu gimana caranya? Saya bilang, itu Pak nanti KUA punya cara sendiri. Orang KUA itu sudah dilatih untuk gitu-gituan Pak. Yang jadi walinya bukan si bapak ini, karena dia nggak boleh jadi wali dari anak dia itu, anak biologis tapi bukan anak nasab ya. Yang jadi walinya itu Pak KUA, wali hakim. Cuman bagaimana cara menutup aib ini supaya orang nggak tahu? Dalam itu KUA ada ilmunya Pak. Itu sudah selesai pengajiannya orang KUA itu, sudah pinter mereka itu. Ya, punya caranya orang KUA itu ya. Kemudian insya'a afa'anhu, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya Allah maafkan, wa insya'a aqibahu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki juga Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kita terhadap perbuatan dosa itu. Fabayanahu ala dzalik, kata Ubadah bin Samit, kami pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa-apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, cerita kita dengan hadis nomor 18 di dalam Sahih Bukhari. Semoga apa yang kita sampaikan tadi ada manfaatnya kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.